Pelindung tampan. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. 3396-3398 Bab 3396, The Flame Demon and the Brahma Tribulation. Pada saat yang sama ketika kekuatan pertahanan meningkat, kekuatan fisik Landen Sen melambung tinggi, dan seluruh orangnya berubah menjadi cahaya keemasan, bergerak cepat menuju bagian depan lautan api. Ho. Belum lama sebelum Landen Sen bepergian, dan beberapa bayangan merah menyala tiba-tiba keluar dari lautan api di depan, dan beberapa lolongan seperti binatang terdengar di mulutnya, mendekati Landen Sen dengan kecepatan yang memusingkan. Terlihat penuh perhatian, bayangan merah berapi-api itu berbentuk seperti liger, dengan api emas mengamuk di sekujur tubuhnya. Tubuh itu dibentuk oleh konvergensi api, dan tekanan spiritual luar biasa. Flame Beast. Setelah melihat penampilan bayangan merah berapi-api, Landen Sen mengerutkan kening. Binatang api berkobar ini juga merupakan tubuh roh api tingkat tinggi, dan hanya dapat dibentuk di tempat-tempat di mana energi atribut api disebarkan. Binatang ini memiliki kemampuan yang baik, tetapi jauh lebih lemah daripada iblis api sebelumnya. Merasa ada orang asing mendekat, sekelompok binatang buas mengejar Landen Sen seperti anjing gila. Kecepatan perjalanan Landen Sen jauh lebih cepat daripada binatang-binatang yang menyala-nyala ini. Dia mengangkat tangannya dengan guntur naga Guis Hui, membombardir dan membunuh beberapa binatang api merah yang menghalangi jalan di depannya, dan berlari langsung ke kedalaman lautan api. Binatang buas yang menyala-nyala tidak memiliki kecerdasan, dan hanya bisa menyerang alien yang berbeda dari dirinya sendiri, tidak takut hidup dan mati. Dalam sekejap mata, sejumlah besar binatang buas memburu Landen Sen dengan raungan sengit. Kecepatan Landen Sen jauh lebih cepat daripada binatang buas yang menyala-nyala ini, dan dalam beberapa menit ia membuang makhluk buas yang memburu mengejar dari belakang. Namun, jumlah binatang buas yang menyala-nyala di lautan api sangat besar, dan makhluk buas yang menyala-nyala di segala penjuru semakin banyak, tetapi dalam waktu sebatang dupa, ada ratusan binatang buas yang membara mengejar Landen Sen. Landen Sen merasa bahwa raungan binatang buas yang dia kejar itu agak menjengkelkan, dan dia melambaikan guntur naga Guis Hui dan membunuh binatang buas yang menyala-nyala. Namun, gerakan yang disebabkan oleh serangan Landen Sen menarik lebih banyak binatang buas. Dalam sekejap mata, ratusan binatang buas mengejar Landen Sen. Landen Sen melakukan beberapa serangan berturut-turut, dan menemukan bahwa binatang buas yang menyala-nyala di daerah Huohai di dekatnya tidak dapat dibunuh sama sekali, dan dia tidak repot-repot untuk terus menyerang dan mengkonsumsi kekuatan spiritual yang kacau, dan berjalan dengan kecepatan penuh, mencoba untuk membuang sekelompok anjing gila di belakang. Setelah melakukan perjalanan dengan cepat selama beberapa jam, Landen Sen melemparkan sejumlah besar binatang buas yang menyala-nyala, tetapi masih ada ratusan binatang buas yang mengikutinya. Cih! Landen Sen menamparkan bibirnya. Dia telah melakukan perjalanan begitu lama, tetapi dia masih belum mencapai ujung lautan api, dan nyala api di lautan api semakin terbakar dengan lebih ganas, dan ruangnya sangat terdistorsi. Tidak hanya permukaan, tetapi bahkan ruang dipenuhi dengan banyak api keemasan, dan Landen Sen benar-benar berada di dunia api. Jika Lansyaner tidak menunjukkan lokasi sepanjang waktu, Landen Sen akan tersesat. Setelah terus berjalan untuk sementara waktu, Landen Sen secara tidak sengaja mendengar suara pertempuran yang ganas dari pemboman sihir dan raungan binatang buas rendah di depannya, dan dia tidak bisa membantu tetapi mengangkat matanya. Dia segera menyembunyikan napasnya dan bergerak lebih dekat ke tempat di mana suara pertempuran yang keras terjadi. Wilayah pertempuran sengit adalah dataran tinggi berbukit, dikelilingi oleh badai api, seperti sungai dan laut yang menerjang dan mengamuk, kuat dan mencekik. Landen Sen membuka mata iblis suci dan menatap tanah tinggi di depan. Saya melihat area besar yang dipenuhi badai api, 3 biksu bertarung dengan sengit dengan balrog besar. Ketiga biksu itu adalah semua penatua Huang Huaguan, dan batu perak kebetulan ada di antara mereka. Selain Silverstone, 2 penatua lainnya memiliki basis kultivasi yang kuat dari tahap abadi bumi, dan mereka juga penatua yang sangat berpengalaman di Huang Huaguan. Penampilan balrog raksasa sedikit berbeda dari balrog biasa, selain tubuh yang tinggi, api yang terbakar juga merah dan hitam, dengan tanduk ganda emas di kepala, dan sepasang murid berwarna darah seperti batu delima, mengirimkan kebrutalan dan kebrutalan. Napas membuat kulit kepala mati rasa. Wow! Balrog raksasa membuka mulutnya di cekungan darah dan memuntahkan api merah dan hitam seperti ombak besar. Ledakan. Api merah dan hitam yang luar biasa melesat lurus ke bawah, dan menekan ke arah 3 tetua Huang Huaguan di bawah seperti gunung dan laut. 3 tetua Huang Huaguan, termasuk Silverstone, mencoba yang terbaik untuk menggunakan kekuatan magis untuk melawan serangan magis iblis api raksasa ini, tetapi mereka jelas jatuh pada posisi yang tidak menguntungkan. Sial, bagaimana mungkin kekuatan supranatural api iblis api ini begitu kuat? Bahkan aku dan 3 lainnya sangat sulit untuk melawan. Seorang pria tua dengan jubah emas dan rambut perak berteriak dengan marah. Penatua Hu, ini bukan iblis api biasa, tetapi kaisar iblis api, kaisar iblis api.
Setan api terlahir dengan salah satu dari 10 sumber api, dan api merah dan hitam yang dia keluarkan adalah api Brahma. Sangat mendominasi, menurut Beku di puncak bumi sangat sulit untuk menolak api ini. Diperkirakan bahwa ketika kami bertiga bekerja bersama, kami hanya bisa bersaing dengan Balrog ini. Pria tua botak lainnya dengan postur tubuh pendek mengerutkan kening. Pria tua berjubah emas mengertakkan gigi dan berkata, tidak ada gunanya bagiku untuk menunggu di sini untuk bertarung dengan Raja Iblis Api ini. Lebih baik bergegas keluar dari daerah badai api ini bersama-sama dan cepat melarikan diri. Dikatakan demikian, kami bertiga yang baru saja secara tidak sengaja memasuki wilayah Raja Iblis Api, pihak lain telah menganggap kami sebagai musuh hidup dan mati, dan bahkan lebih sulit untuk melarikan diri. Pria tua botak itu tampak pahit. Kedua tetua, waspadalah, ini akan datang. Saat batu perak di samping berteriak kaget, Raja Iblis Api mengangkat telapak api raksasa seperti bukit, berjuang untuk menepuk mereka bertiga. Pria tua berjubah emas dan pria tua botak itu terkejut dan mencoba yang terbaik untuk menampilkan kekuatan defensif, masing-masing membuka penghalang defensif. Ledakan. Telapak raksasa Flame Demon jatuh di penghalang pertahanan yang dibuka oleh mereka bertiga, membuat suara keras seperti guncangan gunung, dan api berkobar ke langit. Setelah mereka bertiga bekerja bersama untuk mempertahankan diri dari serangan Raja Iblis Api, mereka dengan cepat meluncurkan serangan balik dan menampilkan kekuatan magis sihir peri. Bum bum bum. Beberapa serangan langit yang kuat mendarat di Raja Iblis Api, dengan ledakan keras, dan tubuh api Raja Iblis Api tersingkir dari beberapa celah, tetapi celah itu dengan cepat dipenuhi dengan api merah dan hitam yang menyala-nyala. Pulihkan seperti sebelumnya. Mengaum. Flame Demon sepertinya merasakan rasa sakit, dan dia mengeluarkan raungan yang marah, mengangkat tinjunya, dan membantingnya ke penghalang pertahanan yang dibuka oleh ketiga pria itu seperti badai. Boom, boom, boom. Serangan Raja Iblis Api sangat dahsyat dan ganas, dan ketiganya dari Silverstone dan yang lainnya harus berbalik menyerang ke pertahanan dan mencoba yang terbaik untuk melawan. Tiga tetua Huang Huaguan, termasuk Silverstone, semuanya adalah pembudidaya iblis, tetapi pada saat adegan yang dipenuhi api ini, mereka tidak berani berubah menjadi tubuh mereka, itu akan menjadi lebih berbahaya. Setelah mendukung untuk sementara waktu, kekuatan supranatural defensif yang dibuka oleh tiga orang telah mulai menunjukkan tanda-tanda ketidakmampuan untuk bertahan. Siapa di antara kalian yang tahu seni abadi bumi sistem air? Serangan kekuatan sihir sistem non-air hampir tidak dapat menyebabkan kerusakan pada Raja Iblis Api. Pria tua botak itu berteriak dengan cemas, dan jika ini berlanjut, mereka akan benar-benar berbahaya. Silverstone dan tetua jubah emas memiliki wajah yang sangat buruk. Tubuh mereka bukan monster air. Meskipun mereka memiliki kekuatan sihir air yang sederhana, mereka tidak tahu bagaimana menggunakan sihir air. Serangan Flame Demon menjadi lebih keras dan ganas, sama seperti pertahanan yang didukung oleh mereka bertiga akan segera hancur. Berdoalah untuk hujan. Minuman ringan datang dari bawah bukit. Bab 3397 Epiphany Seven Order Celestial Art. Tiba-tiba, awan hitam besar bergulung di atas bukit, dan air tebal 3 yin yang tak terhitung jumlahnya berbentuk seperti tetesan batu giok putih jatuh dari awan hitam, membentuk badai hujan lebat yang membasuh bukit-bukit di sekitarnya. Wow! Air deras 3 yin yang jatuh dari langit dilebur oleh suhu tinggi di angkasa sebelum menyentuh tanah dan berubah menjadi kabut putih dalam jumlah besar. Kabut putih menyapu sekitar seperti angin kencang, membawa udara dingin yang ganas, dan langsung mengurangi suhu di sekitarnya. Badai api yang menyapu sekeliling juga banyak melemah. Sejumlah besar tetesan air putih menetes ke tubuh Flame Demon, dan ada suara cici-cici. Demon api merasa ketidaknyamanan yang kuat, dan mulutnya membuat raungan yang marah. Matanya dengan cepat melihat sekeliling, seolah-olah dia mencari seseorang untuk melakukan operasi. Tekanan pada tiga sesepuh Huang Huaguan, termasuk Yinsi, langsung berkurang, dan dia merasa lega. Aku berani bertanya di mana orang tahu itu membantuku, aku sangat berterima kasih. Pria tua botak itu berteriak keras. Kami adalah para penatua Huang Huaguan, dan aku memohon para Taois untuk membantuku menunggu uluran tangan. Para biksu kami, Huang Huaguan pasti akan melaporkan kembali. Pria tua berjubah emas itu takut bahwa pihak lain akan pergi, segera memperjelas identitasnya, dan berteriak dengan suara keras. Pendatang berasal dari sekolah yang sama, kedua tetua tidak perlu khawatir. Landen Sen berubah menjadi cahaya keemasan, bergegas ke daerah badai api dari bawah bukit, dan dengan cepat datang ke sisi tiga tetua termasuk Silverstone, dan tersenyum dan menggenggam tinjunya ke arah tiga. Tuan kecil. Pria tua dengan jubah emas dan pria tua botak itu terkejut, dan Yinsi juga menunjukkan ekspresi takjub, dan dia tidak pernah berharap bahwa Landen Sen akan menyelamatkan mereka. Wow! Ketika Flame Demon melihat Castor muncul di depannya, dia mengeluarkan raungan pemarah. Raja Iblis Api mengangkat telapak tangannya yang besar dan menepuk-nepuk Landen Sen. Tuan muda, berhati-hatilah. Pria tua emas dan pria tua botak itu bergetar keras, kaget di hati mereka. Ekspresi Landen Sen tenang, dan dia menunjuk sedikit ke depan, teknik abadi bumi, Tornado Rain.
Tiba-tiba, seekor naga air besar terbentuk dengan memadatkan sejumlah besar air berat 3 yin terbang keluar dari awan hitam di atas bukit, dan tubuh naga air meledak dengan cahaya putih yang sangat dingin, dan menabrak Flame Demon dengan kekuatan yang luar biasa. Nyalakan telapak tangan raksasa. Ledakan. Naga air putih menabrak telapak api Flame Demon dengan kuat, dan membuat suara keras. Bah bah bah. Sejumlah besar air triple yin menguap dan asap putih berkabut muncul. Api iblis Raja Flame terkena dampak keras oleh naga air dan memantul dengan tiba-tiba. Api merah dan hitam yang tersisa di seluruh lengan sebagian besar padam. Mengaum. The Flame Demon terhuyung mundur, merasakan sakit yang hebat, dan mengeluarkan raungan bernada tinggi dan menusuk telinga. Di tempat di mana energi atribut api ini meresap, Demon api dapat terus menyerap energi atribut api, yang bisa disebut tubuh abadi. Bahkan teknik abadi urutan ketujuh tidak dapat menyebabkan kerusakan besar pada Raja Iblis Api. The Flame Demon lahir dari api, dan kekuatan magis dari sistem air adalah musuh bebuyutannya yang mematikan. Kerusakan pada Raja Iblis Api oleh sistem air bumi Xiansu lebih dari 10 kali lipat dari bumi Xiansu biasa. Efeknya sangat signifikan. Guntur Naga Guis Hui. Mengambil keuntungan dari ketidakstabilan Flame Demon King, Landen Sen dengan cepat terhubung ke guntur Naga Guis Hui. Di awan hitam di atas kepala Landen Sen, naga guntur hitam sekali lagi bergegas keluar, membawa guntur mengepul dan kekuatan yang sangat dingin, dan menabrak tubuh Demon Api. Ledakan. Naga guntur hitam berlari ke Flame Demon di depan, dan guntur meledak dan cahaya dingin akan merobek tubuh api Flame Demon menjadi berkeping-keping. Oh! Tubuh besar Raja Iblis Api diledakkan, dengan suara ratapan yang tragis di mulutnya, dan sejumlah besar asap putih keluar dari tubuh api merah dan hitam. Landen Sen mengangkat alisnya, Flame Demon King benar-benar kuat. Jika dia menggantinya dengan Flame Demon biasa, dia benar-benar tidak mampu menanggung Guis Hui Dragon Thunder miliknya. Dibandingkan dengan teknik Tornado Rain Strike, kekuatan guntur naga Guis Hui secara signifikan lebih besar. Energi atribut air dan energi atribut guntur saling melengkapi satu sama lain. Jika mereka bergabung bersama, mereka secara alami akan melipat gandakan kekuatan satu sama lain. Tiga penatua Huang Huaguan tertegun, mereka tidak bisa membayangkan bahwa kekuatan gaib Landen Sen begitu kuat sehingga bisa merusak Raja Iblis Api, yang luar biasa. Iblis Api tidak memiliki kebijaksanaan, dan dia tidak tahu apa itu ketakutan. Landen Sen melukai tubuhnya, tetapi membuat Iblis Api sangat keras, menyemburkan banyak kesengsaraan Brahma. Ledakan. Sejumlah besar api merah dan hitam berubah menjadi pusaran api silinder dan menyerang Landen Sen. Landen Sen mengerutkan kening, melihat kekuatan api kesengsaraan Brahma, membalik tangannya dan menabrak angin tornado lagi. Dalam waktu yang sangat singkat, dia tidak bisa melemparkan Guis Hui Dragon Thunder 2 kali berturut-turut, dan hanya bisa menahannya untuk sementara dengan teknik Tornado Rain Strike. Kali ini, Landen Sen meremehkan keterampilan Raja Iblis Api. Naga air putih yang terbang di atas kepala menghantam api tribulasi Brahma, meledak dengan ledakan yang keras. Energi Brahma Jayan sangat kuat, dan naga air putih berangsur-angsur menghilang dan menguap, berubah menjadi asap putih udara dingin yang membanjiri langit. Cih! Landen Sen mengerutkan keningnya. Meskipun teknik tornado hujan ini sangat bagus, kekuatannya agak lemah. Jika dia bisa melumpuhkan beberapa naga air dalam satu napas, itu akan cukup untuk menekan kesengsaraan Brahma yang dimuntahkan Iblis Api. Memikirkan hal ini, otak Landen Sen tiba-tiba mekar. Teknik berdoa untuk hujan, yang dipelajari Landen Sen dari memanggil hujan dan pernafasan angin, dalam 36 transformasi Tiangang, yang berarti mengendalikan unsur angin dan air. Di ruang panas Pansidong, hampir tidak ada unsur air. Landen Sen ingin menggunakan teknik berdoa untuk hujan, dia tidak bisa menggunakan kekuatan dunia di ruang itu sendiri, dan hanya bisa mensimulasikan kekuatan dunia dengan mengkonsumsi kekuatan spiritual kacau untuk menyelesaikan mantra. Meskipun serangan hujan tornado adalah teknik serangan sederhana, itu juga dapat menggunakan kekuatan langit dan bumi sebagai energi dari teknik itu sendiri. Kekuatan magis Tornado Rain Strike mirip dengan metode Rain Calling and Breathing Wind dalam transformasi 36 Tiangang. Ini mungkin teknik dasar yang mirip dengan metode 5 guntur yang dapat dikembangkan. Landen Sen menunjukkan ekspresi serius. Sekarang dia telah mensimulasikan kekuatan dunia, energi atribut air yang telah dia panggil juga dapat digunakan untuk dirinya sendiri. Mengapa tidak menggunakan beberapa kekuatan dunia yang telah dia simulasi untuk membuat tornado, teknik Rain Strike, hukum itu sendiri memberikan kekuatan yang lebih kuat. Pada saat ini, Landen Sen tampaknya memiliki pencerahan. Tepat pada saat ini, api tribulasi Brahma dimuntahkan oleh Iblis Api benar-benar mengalahkan naga air putih. Ledakan. Api merah dan hitam yang bergolak bergulung menjadi pusaran api, dan mereka akan mengenai tubuh Landen Sen. Tuan muda, berhati-hatilah. Melihat penampilan Landen Sen yang linglung, lelaki tua berjubah emas dan lelaki tua botak itu tidak bisa menahan diri untuk berteriak dengan wajah pucat dan dengan cepat mengucapkan mantra untuk mencoba mendukung Landen Sen. Setelah mendengar teriakan seperti dua petua,
mata Landen Sen berangsur-angsur pulih kembali, dan telapak tangannya mendorong keras ke awan hitam di atas kepalanya, memainkan sejumlah besar kekuatan spiritual kacau, dan dengan panik membangkitkan dunia tiruannya. Tiba-tiba, inspirasi Landen Sen tiba-tiba muncul, matanya seperti listrik, dan jeritan menggelegar terdengar di mulutnya. Langkah ketujuh, naga gila pergi ke laut. Bab 3398 Fire Spirit Orb. Tiba-tiba, gelombang putih mengerikan digulung di awan hitam di atas Landen Sen, meledak dingin yang mengerikan. Mengaum, mengaum, mengaum. Naga air putih bergegas keluar dari ombak besar, kepala mereka terangkat dan meraung, dan auman naga keras mengguncang langit. Ratusan naga air putih menyapu ke arah api merah dan hitam yang diludahkan oleh Balrog dengan kekuatan tsunami dan tanah longsor. Momentum itu begitu besar sehingga mengejutkan. Di mana naga air lewat, cahaya dingin dan puing-puing es beterbangan, dan udara dingin yang mencengangkan menyapu seperti ombak yang mengamuk, menyebabkan dunia berubah warna, dan suhu di sekitar bukit dengan cepat turun ke titik beku. Saat berikutnya, ratusan naga air putih menghantam api merah dan hitam, membuat auman berat, dan sejumlah besar gas putih keluar. 100 naga air putih langsung menekan api tribulasi Brahma, dan melaju menuju Demon api hanyut. Bum bum bum. Dengan suara keras seperti batu pecah, Flame Demon ditabrak oleh ratusan naga air putih yang ditembakkan oleh Landen Sen, dan cahaya dingin yang menakjubkan dengan cepat mengikis api Flame Demon. Oh oh oh. Iblis api itu mengeluarkan teriakan keras, api merah dan hitam di permukaan tubuhnya ditutupi oleh cahaya yang sangat dingin, dan itu membuat suara letupan, dan akhirnya ditelan oleh cahaya dingin yang tak berujung dan air 3 yin yang berat. Kekuatan dingin ekstrim yang dibawa oleh ratusan naga air putih memadamkan semua energi api di permukaan tubuh Raja Iblis Api, membuat suara letupan dengan gerakan hebat. Teknik peri tanah tingkat ketujuh. 3 tetua Huang Huaguan termasuk Silverstone tampak ketakutan, dan terpana oleh kekuatan magis Landen Sen. Anda tahu, sulit bagi mereka untuk menguasai seni langit bumi urutan ketujuh. Seorang pembudidaya di puncak Senlang dapat melepaskan seni langit bumi urutan ketujuh yang mengejutkan, yang berada di luar pengetahuan mereka. Pemahaman Landen Sen tentang metode memanggil hujan dan memanggil angin telah ditingkatkan, sangat meningkatkan penerapan doa untuk hujan dan sangat meningkatkan kekuatan serangan hujan tornado. Menggunakan teknik serangan hujan tornado sebagai fondasinya, ia menyadari kekuatan magis Xuan Ming telah digunakan pada awalnya, naga gila pergi ke laut. Justru karena dia telah melihat teknik abadi tanah tingkat ketujuh ini yang dilakukan oleh Xuan Ming, Landen Sen memiliki ingatan yang mendalam. Dengan inspirasi, ia ingat kesamaan antara teknik abadi tanah ketujuh Xuan Ming dan Tornado Rain Strike. Landen Sen baru saja mencoba ini, dan dia benar-benar memperlihatkan kekuatan magis, naga gila yang melayang, ini. Bahkan Landen Sen sendiri tidak berharap untuk dapat berhasil menampilkan teknik peri bumi sistem air yang kuat ini. Tentu saja, karena kesenjangan besar dalam basis budidaya, gila naga pergi ke laut, Landen Sen jelas tidak sekuat Xuan Ming, tapi itu cukup untuk berurusan dengan Raja Iblis Api. Saya melihat energi dingin ekstrim yang hebat yang dibawa oleh 100 naga air membongkar tubuh Balrog, dan memadamkan api merah dan hitam di permukaan tubuhnya. Namun, setelah beberapa saat, tubuh api besar dari Flame Demon benar-benar runtuh, dan dihujani oleh kekuatan dingin yang intens menjadi kabut putih dan es, dan mati di tempat. Landen Sen menarik napas dalam-dalam dan cukup emosional. Setelah lama, dia berpura-pura tenang dan berbalik untuk tersenyum pada salah satu dari 3 tetua Huang Huaguan. Apakah ketiga tetua baik-baik saja? 3 tetua Huang Huaguan saling memandang, dan mereka semua terkejut dan tak bisa berkata-kata. Dari Landen Sen menghadap Flame Demon langsung ke Landen Sen membunuh Flame Demon, seluruh proses memakan waktu kurang dari 10 detik. Adegan yang terjadi di depan mataku hampir seperti mimpi. 2 tetua Huang Huaguan selain Silverstone tidak bisa tidak menebak bahwa Landen Sen benar-benar hanya memiliki basis kultivasi puncak abadi. Meskipun mereka telah lama mendengar bahwa bakat Landen Sen luar biasa dan dia menduduki peringkat pertama dalam peringkat Huang Huaguan, mereka tidak pernah berpikir bahwa Landen Sen bisa begitu kuat sehingga bahkan mereka pun menakutkan. Banyak. Terima kasih atas bantuan Tuan Muda. Kekuatan adikodrati Tuan Muda itu luar biasa, dan lelaki tua itu mengagumi para pemain berlima. Pria tua botak itu memimpin untuk mengangkat tinju ke arah Landen Sen, kedua tangannya sedikit gemetar. Terima kasih atas bantuan Tuan Muda, jika tidak kita bertiga akan terbunuh oleh tangan Raja Iblis Api. Setelah Tuan Muda layak menjadi Tuan Setan-Setan Mata, kekuatan pertempuran begitu kuat sehingga saya akan kagum. Seru. Tuan Muda memiliki kekuatan magis yang besar, dan Silverstone malu karenanya. Sudut mulut Yinsi nyaris tidak memberikan senyuman gratis, tetapi ada sedikit warna yang bermartabat di matanya. Jika Landen Sen benar-benar 100 Ice Demon Lord, semua dapat dikatakan bahagia. Sayangnya, tidak. Meskipun Yinsi tidak tahu rencana Hongling, dia juga mengerti bahwa keterlibatan Landen Sen di kuil Huanghua harus memiliki tujuan yang berbeda. Kaisar Hongling tidak akan membiarkan Silverstone mengungkapkan berita itu, jadi Silverstone harus menahan hatinya, selalu menjaga Landen Sen.
Landen Sen tertawa dan berkata, ketiga tetua itu terlalu sopan. Bahkan jika mereka sama, mereka harus saling membantu. Karena Kaisar Hongling telah memberikan banyak manfaat bagi dirinya, Landen Sen masih memiliki banyak kasih sayang untuk Huang Huaguan. Jika tidak, dia tidak perlu bergerak sekarang. Tuan Muda kembali untuk mengenali leluhur dan kembali ke leluhur. Dapat dikatakan bahwa saya adalah Dewi Cinta. Ya, Huang Huaguan memiliki keberadaan Tuan Muda yang melawan langit, jadi mengapa itu tidak bisa begitu tinggi? Para tetua di Jinpao dan lelaki tua botak itu memerah dengan pujian, meskipun mereka memuji Landen Sen, mereka masih mengakui identitas Landen Sen sebagai Tuan Muda Huang Huaguan di hati mereka. Landen Sen menggelengkan kepalanya tidak rendah hati atau sombong, hanya akan mengatakan sesuatu. Menurutmu apa itu? Silverstone mengerutkan kening dan berteriak dengan cemas, menunjuk ke lokasi di mana Flame Demon baru saja meninggal. Saya melihat bahwa setelah udara dingin mereda, ada sesuatu yang meledak dengan api di tanah berbatu yang hangus. Landen Sen dan kedua tetua memandang dengan penuh perhatian ke arah yang ditunjukkan oleh batu perak dan menemukan bahwa benda bercahaya itu adalah bola merah. Mereka berempat mendekati benda bercahaya itu sedikit dan memandanginya dengan cermat untuk sementara waktu. Permukaan manik merah melepaskan api yang menyilaukan, melepaskan tekanan spiritual yang mencekik dan gelombang panas, dan energinya luar biasa. Mungkinkah? Fire Spirit Orb. Lelaki tua botak itu meniup janggutnya dan menatap kaget, tampak cukup terkejut. Fire Spirit Orb. Tapi salah satu dari Five Spirit Orb yang legendaris. Penatua Jinpao mengangkat alisnya, menunjukkan ekspresi tertarik. Melihat penampilan dan energinya yang melonjak, seharusnya itu adalah orb roh api. Orb roh api lahir di tempat di mana matahari sangat makmur, dan mengandung energi atribut api paling murni. Tidak heran makhluk seperti Demon api muncul di sini. Itu mungkin ditelan oleh Balrog biasa evolusi orb roh api. Penatua botak itu berpengetahuan luas dan berspekulasi. Ternyata disebabkan oleh orb roh api, aku bilang bagaimana mungkin ada tubuh roh api yang kuat di sini. Silverstone mengerutkan kening dan berkata dengan emosi. Tiga tetua, orb roh api ini sangat berguna bagi Sen, aku bertanya-tanya apakah aku bisa memberikannya kepada Sen. Setelah perjalanan ke Pansidong, Sen pasti akan memberikan sesuatu yang bernilai sama dengan tiga tetua. Landen Sen berkata dengan dingin. Tiga tetua terkejut pertama. Kenapa kamu harus sopan dengan kami, Tuan Muda? Kamu membunuh Raja Iblis Api, dan orb roh api harus menjadi milikmu. Ini memang benar. Tuan Muda tidak perlu berbicara dengan kami lagi. Kami dua tulang tua malu untuk menerima barang-barang Tuan Muda. Para penatua di Jinpao dan penatua botak itu pintar dan cepat mengungkapkan pendapat mereka.